Lo bangun jam 3 pagi, keringetan dingin parah di punggung, anjir. Kenapa? Karena di mimpi lo, baru lihat cicilan kartu kredit di meja dapur. Bukan tagihannya sih yang bikin lo cemas, tapi angka minimum yang wajib lo bayar itu loh. Rasanya kayak rantai yang ngiket leher lo, biar terus nurutin gaya hidup sok-sokan ini. Padahal lo baru beli jam tangan atau tas mahal. Harusnya happy dong. Malah jadi beban berat. Ini tuh jebakan mental, lebih bahaya dari bunga utang biasa. Lo kelihatan kayak sultan, tapi rekening bank lo kering kerontang kayak padang pasir. Nah, ini yang gue sebut paradoks gaya elit ekonomi sulit. Kenalin, gue Robi. Gue emang kelewat banyak mikirin rumus-rumus tersembunyi yang bikin kita stuck di siklus konsumsi yang gila ini, bro. Sistem ini emang sengaja dibikin biar kita ngerasa nggak pernah cukup. Gua terobsesi banget sama biaya tersembunyi, efek mental dari status sosial, dan gimana sih matematika dasar itu bekerja melawan kita pas kita ngejar citra mewah daripada kekayaan yang beneran. Ini bukan cuma soal loga disiplin loh ya. Ya kali, ini tuh arsitektur sosial sama marketing yang pinter banget cuy. Mereka manfaatin kelemahan dasar kita buat nyari validasi dari orang lain. Kita akan bedah gimana biaya gengsi ini akhirnya bikin ekuitas mati, alias dead equity. Itu aset yang nggak ngasilin duit, tapi terus-terusan nyedot duit cash dari dompet lo. Jebakan ilusi, gokil sih. Pikirin deh, kenapa banyak orang bergaji gede tapi finansialnya rapuh? Ya karena mereka kejebak di lingkaran gengsi yang makin lama makin gede itu. Tiap naik gaji, yang dinaikin itu standar hidup pamer, bukan standar investasi. Fokusnya geser dari nabung kekayaan jadi proyeksi kekayaan. Yuk kita bahas konsep intinya, jebakan gengsi pasca konsumsi. Setelah lo beli barang mahal, ada biaya wajib yang ngikut biar barang itu tetap kelihatan relevan. Ini gabungan antara biaya vampir sama tekanan buat terus-terusan level up. Baju desainer butuh perawatan khusus, mobil mewah butuh spare part mahal, liburan harus makin naik lokasinya. Biaya vampir ini pengeluaran kecil yang nyelip, yang pelan-pelan ngabisin modal lo. Mulai dari biaya asuransi, pajak tahunan yang gede, sampai biaya servis yang kelewat mahal. Matematikanya gini, tiap duit yang lo pakai buat ngerawat debt equity, itu duit yang nggak bisa kena bunga berbunga, compound interest. Ibaratnya, lo lagi ngerampok masa depan lo sendiri. Pada dasarnya, lo nukar masa depan yang aman demi validasi instan. Ini transaksi yang rugi terus, pertukaran yang ngasih kepuasan sebentar, tapi kerugiannya jangka panjang. Ekonom favorit gua, Thorstein Veblen, nyebut ini konsumsi mencolok. Intinya, sinyal ke orang lain kalau kita mampu buang-buang duit. Di era sosmed, sinyal ini dikali 100. Lo nggak cuma pamer ke tetangga, tapi ke ribuan followers yang lo aja nggak kenal. Algoritma platform didesain buat dorong perbandingan sosial yang ekstrim. Tiap lo lihat orang pamer hidupnya yang sempurna, standar lo nggak sadar jadi ikutan naik. Ini bikin perlombaan senjata gengsi. Temen lo beli mobil premium level 1. Lo ngerasa wajib beli yang level 2. Siklus ini nggak ada habisnya anjir. Makanya, banyak orang yang kelihatan elit, padahal hidup di likuiditas perangkap. Mereka punya aset mewah, tapi duit cash buat darurat tipis banget cuy. Kekayaan sejati itu yang nggak lo lihat. Kekayaan itu opsi, tabungan, dan kemampuan buat bilang enggak ke kewajiban nggak penting. Bukan koleksi barang-barang yang mencolok. Sebaliknya, gaya elit yang ekonominya sulit ini justru bikin kerentanan finansial yang masif. Sekali kena PHK, atau sekali kena tagihan rumah sakit, ambruk semua bangunan ilusi itu. Mari kita bedah angka-angkanya. Lo kredit mobil mewah harga 1 M, cicilan 10 juta per bulan selama 5 tahun. Kelihatan enteng ya kan? Tapi lo lupa hitung depresiasi bro. 3 tahun pertama aja mobil itu bisa hilang 30% nilainya. Ini ekuitas mati dalam bentuk paling murni. Lo bayar bunga buat sesuatu yang nilainya nyusut cepet banget. Ini rumus yang ngejamin kemiskinan jangka menengah. Coba kalau 10 juta itu diinvestasiin tiap bulan di indeks dana yang stabil. Anggaplah untungnya cuma 8%. Dampaknya ke kekayaan bersih lo beda jauh. Dalam 5 tahun, lo gak cuma bebas utang ratusan juta. Tapi, lo udah punya modal awal yang siap buat compounding 20 tahun ke depan. Jauh banget bedanya. Bedanya bukan di harga mobil, tapi di biaya peluang dari modal yang keikat di jebakan gengsi yang nggak produktif dan secara matematis merusak. Ini nih yang penting, biaya mental dari gengsi. Stres buat pertahanin fasad ini gede banget dan nyedot energi otak yang harusnya buat bangun karir atau bisnis. Tiap lo khawatir orang lain mikir apa soal baju atau mobil lo geser fokus dari pertumbuhan internal dan bikin beban keputusan yang nggak perlu. Orang yang beneran kaya, secara fundamental, biasanya punya kebebasan mental karena mereka udah nggak ikutan perlombaan senjata gengsi ini dari dulu. Mereka tahu kekayaan itu soal kendali atas waktu dan pilihan mereka.
bukan soal punya barang-barang yang justru nuntut waktu dan duit mereka buat dirawat dan dipamerin. Fenomena gaya elit ekonomi sulit ini emang udah lama ada, tapi dipercepat sama gampangnya utang konsumtif zaman sekarang. Kredit instan dan bayaran bulanan rendah itu doping yang dorong kecanduan status. Bank dan lembaga keuangan pinter banget. Mereka tahu status itu motivasi paling kuat. Makanya mereka bikin produk pinjaman yang cicilan minimumnya kelihatan seksi dan gampang banget dibayar. Padahal, pembayaran minimum itu jebakan jangka panjang. Biar lo bayar bunga selama mungkin, memperkuat debt equity lo. Anjir, manipulasi finansial yang cerdas banget dari sisi kreditur. Tapi ini malah petaka buat individu yang kejebak di siklus ini tanpa sadar. Coba lihat sejarahnya. Abad ke-19, Veblen lihat kelas atas harus konsumsi terbuang buat buktiin kalau mereka gak perlu kerja. Itu sinyal kekuasaan. Sekarang, sinyal itu didemokratisasi. Semua orang, gak peduli kekayaan bersihnya beneran berapa, ngerasa wajib ngasih sinyal visual kalau dia sukses. Ini yang bikin kita nipu diri sendiri secara finansial. Kita minjem duit buat beli barang yang bikin orang lain yakin kita sukses. Padahal transaksi itu justru bikin kita makin jauh dari sukses nyata. Buat balikin keadaan, kita harus sadar dan putus yang namanya tali penjerat hedonis. Siklus puas bentar setelah beli barang mewah yang diikuti sama stres pas cicihan muncul. Rasa senang dari jam tangan baru itu hilang dalam hitungan minggu. Tapi kewajiban bayar bulanannya bertahan bertahun-tahun. Nggak adil banget kan? Terus, gimana caranya kita bisa keluar dari likuiditas perangkap gengsi ini dan mulai bangun kekayaan yang beneran? Fokus kejam pada aset penghasil duit. Langkah pertama, hitung total biaya semua aset debt equity lo. Semua yang nggak ngasilin duit tapi butuh perawatan rutin. Totalin biaya asuransi tahunan, depresiasi, dan biaya perawatannya. Angka ini seringkali bikin kaget dan nunjukin seberapa besar duit lo dicuri sama biaya vampir. Setelah tahu angkanya, targetin buat ngurangin biaya itu secara kejam. Jual aset yang paling banyak nyedot likuiditas, dan alihkan duitnya ke investasi yang hasilin arus kas positif. Ini pergeseran mindset dari gimana caranya gue kelihatan kaya, jadi gimana caranya gue bebas finansial. Kebebasan finansial selalu menang atas penampilan finansial. Filosofi Robi itu selalu fokus naikin luas permukaan finansial. Maksudnya, makin gede luas permukaan, makin banyak peluang investasi mendadak yang bisa lo ambil. Kalau semua duit lo ke cicilan dan debt equity, luas permukaan finansial lo nol. Lo nggak bisa gerak, meskipun gaji lo kelihatan gede. Kekuatan sebenarnya itu punya duit cash yang parkir, siap buat investasi. Bukan duit cash yang udah dipakai buat bayar cicilan mobil yang parkir di depan rumah. Aset sejati itu ngasih lo waktu balik. Sementara aset gengsi itu nuntut waktu dan duit lo buat terus-terusan dirawat dan dipamerin keluar. Itu bedanya. Pikirin deh investasi ke diri sendiri. Keterampilan yang ningkatin penghasilan lo. Ini satu-satunya pengeluaran yang secara statistik hampir selalu ngasih pengembalian investasi paling tinggi. Investasi ke edukasi atau sertifikasi profesional itu jauh lebih elit, dalam arti sebenarnya, daripada beli sepasang sepatu mahal yang nilainya udah hilang sebelum utang lo lunas. Ingat terus, persamaan matematis yang tak terhindarkan. Compound interest itu kerja buat lo kalau lo investasi, dan kerja lawan lo kalau lo utang konsumtif yang didorong gengsi. Pilihannya di tangan lo. Mau jadi orang yang kelihatan kaya tapi rapuh di dalam, atau orang yang biasa aja tapi punya fondasi finansial yang gila kuatnya. Seringkali, orang terkaya di dunia malah pakai jam tangan sederhana dan mobil biasa. Karena mereka udah menang di perlombaan senjata gengsi ini jauh sebelum kita sadar. Mereka paham, waktu itu aset paling langka. Dan setiap keputusan yang nurunin kewajiban serta ningkatin arus kas, itu keputusan yang perkuat kekayaan jangka panjang. Jangan biarin tekanan sosial nentuin nilai lo. Jangan biarin algoritma sosmed ngedikte di mana lo harus parkirin modal lo yang berharga dan terbatas itu. Kendalikan narasi finansial lo sendiri. Stop biaya vampir. Ubah ekuitas mati jadi aset yang ngalirkan duit balik ke kantong lo, bukan sebaliknya. Penting banget buat catat setiap biaya terkait gaya hidup yang lo punya. Biaya makan di restoran mahal, liburan yang selalu harus upgrade, biaya buat koneksi sosial yang sosokan. Kalau lo jujur nyatet biaya-biaya ini, lo bakal lihat garis besar likuiditas perangkap yang lo bikin sendiri. Ini penjara yang terbuat dari emas palsu, anjir. Sadarnya lo sama jebakan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Langkah kedua, berani hidup di bawah kemampuan lo, jauh di bawah standar yang diharapkan lingkungan sosial lo. Gaya hidup di bawah standar sosial itu tindakan pemberontakan finansial paling kuat dan paling menguntungkan yang bisa lo lakuin di ekonomi modern yang didorong utang ini. Pas lo mulai investasi di hal-hal yang nggak kelihatan, kayak saham, reksadana, atau bisnis yang lo kembangin, lo bangun kekayaan tak terlihat yang substansial. Kekayaan tak terlihat inilah yang ngasih keamanan dan kekuatan sejati, yang bikin lo bisa ambil resiko terukur tanpa takut kehilangan segalanya. Jadi, lepasin rantai gengsi itu.
Stop bandingin diri lo sama narasi hasil kurasi orang lain di sosmed. Fokus ke neraca keuangan pribadi lo, bukan ke feed Instagram mereka. Kekayaan sejati itu ketenangan pikiran dari pengetahuan bahwa lo punya kendali atas masa depan, nggak peduli apa yang dijual pasar atau dipamerin tetangga. Ini panggilan buat perubahan struktural cara kita lihat sukses. Bukan seberapa mahal yang lo punya, tapi seberapa besar arus kas bersih yang lo hasilkan setelah semua kewajiban. Jadikan penghasilan pasif lo sebagai sinyal status baru. Jadikan investasi jangka panjang sebagai perhiasan yang lo banggain, meskipun perhiasan itu gak bisa dilihat mata. Ingat, setiap pembelian gengsi adalah janji ke diri sendiri buat tetap di likuiditas perangkap. Setiap investasi yang cerdas adalah pembebasan dari jebakan gengsi pasca konsumsi. Ini waktunya lo buat analisis mendalam kebiasaan belanja lo, dan putusin di mana biaya vampir lagi ngerogoti potensi finansial lo secara diam-diam dan kejam. Hentikan pendarahan likuiditas sekarang juga. Pilih kebebasan, bukan kesombongan. Pilih perhitungan, bukan ilusi. Pilih masa depan yang didanai dengan baik, bukan masa kini yang didorong utang. Kalau analisis gue ngebantu lo lihat jebakan tak kasat mata ini, smash tombol like itu dong. Subscribe buat insight finansial dan psikologis lainnya. Dan buat dosis harian dari kewarasan finansial. Bagikan video ini ke siapapun yang kejebak di paradoks gaya elit ekonomi sulit ini. Mari kita bangun komunitas yang prioritaskan kekayaan substansial di atas tampilan yang dangkal. Makasih udah gabung sama gua. Sampai ketemu di analisis mendalam ROBI berikutnya, di mana kita akan terus bongkar sistem yang nggak mau lo pahami sepenuhnya.